Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1039, kembalikan uangnya. Wiriwang juga tidak menghindari mereka, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan memasukkan nomor Riman. Setelah beberapa kali dering, Riman menjawab panggilannya. "Wiri, kenapa kamu meneleponku semalam ini?" Wiriwang bertanya. "Riman, kemana saja kamu bermain hari ini dan kamu telah bertemu dengan siapa?" Ketika Riman mendengar ini, dia tertegun sejenak, sepertinya ada yang salah dengan nada bicaranya. "Wiri, apakah kamu telah mendengar sesuatu?" Ketika Wiriwang mendengar ini, seperti yang dia tebak, dia bertanya dengan cepat. "Riman, kita telah berteman selama bertahun-tahun, kamu tidak boleh menyembunyikan apapun dariku." Riman menghela napas dan berkata, "Baik, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Malam ini, Jimmy Zhao mengundang kami untuk makan malam. Dia membeli beberapa botol moutai dan makanan laut, dia menghabiskan banyak uang, di sana ada aku dan Gedi." Wiriwang mengerutkan keningnya, raut wajahnya terlihat sedikit tidak senang. Setelah meminjam uang, dia keluar untuk makan dan minum. Apakah dia terlihat seperti orang yang kekurangan uang? Riman melanjutkan. "Jimmy Zhao tidak mengatakan dari mana asal uang itu pada awalnya, tetapi setelah minum beberapa gelas arak, dia memberitahu kami bahwa dia meminjamnya darimu dan mengatakan bahwa kamu adalah orang bodoh. Kamu akan meminjamkan uang jika ada orang yang mengatakan hal-hal yang sedih di depanmu. Dia menyuruh kami untuk mencobanya juga. Wiri, kamu mengenalku dengan baik, bahkan jika aku kekurangan uang, aku tidak akan meminjam uang darimu, apalagi memerasmu. Kenapa? Apakah Gedi telah pergi mencarimu?" Wiriwang menarik napas dalam-dalam, menekan api di dalam hatinya dan berkata, Gedi ada datang ke sini. Aku tidak meminjamkan uangku kepadanya. Riman, terima kasih." Riman menghela napas dan keduanya memutuskan panggilan. Setelah memutuskan panggilan, Wiriwang hampir melemparkan ponselnya karena marah. Jimmy Zhao ini benar-benar menjijikkan. Dia telah meminjamkan uang padanya, tetapi dia malah tidak tahu bagaimana harus bersyukur. Sebaliknya, dia malah pergi keluar untuk memfitnahnya, mengatakan bahwa dia adalah orang yang bodoh. Ini bukan wajah yang sama dengan yang dia gunakan untuk meminjam uang pada saat itu. Wajah Thomas Kin juga menjadi gelap. Alasan kenapa dia meminjamkan uang padanya sebelumnya terutama karena dia tidak ingin mempersulit Paman Wang. Bagaimanapun juga, mereka semua berasal dari desa yang sama dan dia juga merasa ini bukanlah masalah yang besar. Jadi dia meminjamkannya. Bahkan jika mereka tidak mengembalikan uangnya, mereka masih dapat mengingat kebaikan Paman Wang. Tetapi ternyata akhirnya sangat berbeda. Jimmy Zhao telah mengambil uang Paman Wang. Dia tidak hanya tidak mengingat kebaikannya, tetapi juga menganggapnya bodoh. Orang-orang seperti itu benar-benar tidak pantas dikasihani sama sekali. Thomas Kin mencibir, "Paman Wang tidak perlu marah. Aku akan membiarkan dia mengembalikan uang secara pribadi besok." Wiriwang masih menghela napas dan tidak mengatakan apa-apa. Keluarga Jimmy Zhao sangat seperti bajingan, pasti sangat sulit untuk membuat mereka membayar kembali uang itu. Selain itu, mereka berada di dalam desa dan tidak baik untuk diadili. Hal ini terlalu memalukan jika tersebar. Wiriwang merasa sangat cemas dan terjaga sepanjang malam. Dia datang ke rumah Jimmy Zhao keesokan paginya dan mengetuk pintu. Segera, Jimmy Zhao keluar. Dia terlihat masih mabuk dan mengantuk. "Hah, Wiri, kenapa kamu berada di sini?" Melihat Wiriwang, Jimmy Zhao sudah sedikit sadar. Wiriwang berkata dengan tatapan muram, "Jimmy, kembalikan uang itu kepadaku, kamu seharusnya masih belum menggunakannya, kan? Keluargaku memiliki kebutuhan yang mendesak, menantuku perlu berbisnis." Wiriwang juga berbohong pada saat ini, dia tidak terima meminjamkan uang ini padanya, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman.
jadi dia ingin mendapatkan uangnya kembali dengan cepat, meskipun dia menyesalinya. Jimmy Zhao tersenyum tipis, "Wiri, kamu terlambat, aku telah menggunakan uang itu kemarin malam, lagi pula, dari mana ada orang yang menagih hutang seperti ini? Aku baru meminjam uangnya kemarin dan hari ini kamu sudah ingin aku mengembalikan uangnya kepadamu." Wiri Wang mengerutkan keningnya, "Jimmy, aku tidak menagih hutang. Aku tidak ingin meminjamkannya kepadamu lagi. Aku tahu apa yang kamu lakukan kemarin malam. Cepat kembalikan uang itu padaku, itu adalah uang menantuku." Jimmy Zhao membeku sesaat, kemudian mengerti apa yang sedang terjadi. Sepertinya seseorang telah memberitahu sesuatu padanya. Tetapi Jimmy Zhao tidak takut akan hal ini, lagi pula uang sudah berada di tangannya, jadi dia tidak akan mengeluarkannya lagi. "Haha, Wiri, bukannya aku tidak ingin mengembalikan uangnya padamu, aku benar-benar telah menggunakannya. Aku sudah mengatakan bahwa anakku ingin menggunakannya untuk berbisnis. Dia sudah mentransfer uangnya kepada orang lain, jangan khawatir, aku akan mengembalikan uangnya padamu setelah aku sudah memiliki uang." Wiri Wang mengerutkan keningnya, "Kamu tidak boleh berbicara seperti ini, kamu harus memberitahuku waktu yang tepat, kapan tanggal pastinya." Jimmy Zhao mengerutkan keningnya, merasa sedikit tidak senang. "Apa yang kamu lakukan, Wiri? Kamu sudah terlalu berlebihan. Kamu sangat menginginkan uangnya kembali setelah meminjamkan uang, kenapa? Kamu takut aku tidak akan mengembalikan uangnya kepadamu? Kamu benar-benar telah kelewatan. Dengan hubungan kita yang seperti ini, bagaimana kita bisa berhubungan lagi di masa depan?" Wiri Wang masih belum marah tetapi Jimmy Zhao sudah marah. Terlebih dahulu, dengan penampilan yang masuk akal dan tidak ingin menundukkan kepalanya, dia benar-benar sama seperti kalimat ini, orang yang berhutang malah terlihat lebih galak. Jimmy Zhao mendengus dingin, "Elwiri, aku meminjam uang darimu karena melihat hubungan pertemanan kita selama bertahun-tahun, tetapi kamu malah memiliki sikap seperti ini, kamu akan merusak hubungan kita hanya dengan masalah uang. Sudahlah, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, kita juga tidak perlu berhubungan lagi di masa depan. Aku akan membawa uangnya kepadamu setelah aku mengumpulkannya, lain kali anggap saja kita tidak saling mengenal." Setelah itu, Jimmy Zhao langsung menutup pintu dan membiarkan Wiri Wang berdiri di luar. Melihat tindakannya, Wiri Wang hanya merasa sangat dirugikan. Kembali ke rumah dengan raut wajah yang suram, Wiri Wang duduk di sofa dan merokok. Thomas Qin melihat adegan ini, dia langsung tahu apa yang telah terjadi. Dia tersenyum dan berkata, "Ada apa, Paman Wang? Uangnya tidak dapat diambil kembali." Wiri Wang merasa sangat canggung. "Thomas, semua adalah salah Paman Wang, uang ini." Thomas Qin tersenyum, "Jangan khawatir, aku akan membiarkan mereka mengeluarkan uangnya." Setelah berbicara, Thomas Qin mengeluarkan ponselnya dan menelepon Rico Pei. Awalnya, Thomas Qin tidak terlalu peduli dengan masalah uang, tetapi Jimmy Zhao ini benar-benar telah kelewatan. Dia telah meminjam uang dan mengatai Paman Wang di luar, hal ini benar-benar membuatnya merasa sedikit tidak senang. "Kalau begitu, lebih baik kembalikan sap uangnya." "Halo, Tuan Qin, ini Rico Pei." Thomas Qin berkata, "Panggil beberapa orang, ada orang yang berhutang padaku di sini. Kamu harus mendapatkan uangnya untukku." Rico Pei tertegun sejenak, "Tuan Qin, berapa jumlah uangnya?" Rico Pei sangat ketakutan, uang yang diminta langsung oleh Tuan Qin, seberapa banyak uangnya? Jangan-jangan puluhan miliar yuan. Jika benar uang dengan jumlah yang begitu besar, dia mungkin tidak bisa mendapatkannya dengan mengandalkan dirinya sendiri, bukan? Thomas Qin berkata, "Tidak banyak, hanya 500.000 yuan, kamu tidak perlu datang, panggil saja kepada beberapa saudara yang pernah menjadi rentenir sebelumnya." Rico Pei menghela napas lega ketika mendengar Thomas Qin mengatakan ini, ternyata hanya 500.000 yuan. Tetapi bahkan jika Tuan Qin benar-benar akan menagih hutang, sepertinya dirinya tidak akan memiliki giliran untuk membantunya menagih hutang. "Jangan khawatir, Tuan Qin,
Aku akan mengaturnya untuk Anda. Begini saja, bukankah Anda mengenal Leopard? Anak ini dulunya pernah bekerja sebagai rentenir, biarkan dia saja yang membantu Anda. Baik. Kebetulan Thomaskin baru saja bertemu dengan Leopard dan dia bahkan telah mengucapkan kata-kata baiknya di depan Rico Pei. Segera, Leopard membawa beberapa orang datang dengan hormat dan membawa plastik penutup sepatu ketika masuk dalam rumah. Mereka terlihat sangat sungkan, orang yang tidak tahu, mungkin akan mengira bahwa mereka adalah sekelompok dekorator. Tuan Qin, Anda ingin mencari siapa? Thomaskin memberinya IOU, kemudian memberitahu informasi Jimmy Zhao kepadanya dan Leopard segera mengerti. Bersama keempat saudaranya, dia langsung keluar dan menuju rumah Jimmy Zhao. Sekitar 5 atau 6 menit kemudian, Leopard dan yang lainnya telah tiba di depan pintu rumah Jimmy Zhao. Mereka melepas plastik penutup sepatu, membuka kancing jaket, membuka kancing kerah dan mengeluarkan kalung emas di leher mereka. Seseorang menyalakan rokok dan membuat gaya seperti preman. Pong! Salah satu dari mereka menendang pintu anti-maling dan langsung membuat pintunya menjadi bentuk C. Bagaimana mungkin Leopard bisa bersikap sopan pada mereka? Pong! Seseorang menendang lagi, setelah menendang 2 kali, pintu ini langsung hancur. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.